Mengingat apa yang tadi Anda sampaikan lumayan serius bahwa satu ada konspirasi, dua bahwa Pak Menko Polhukam Pak Mahfud itu mengambil kesimpulan yang salah. Nah, menurut Anda dari dua hal yang Anda sampaikan ini, siapa kira-kira yang paling diuntungkan dengan adanya pernyataan Menko Polhukam bahwa dalam kasus satelit ini terjadi korupsi? Yang pasti kita semua rugi, kita semua kalah. Karena kita bangsa Indonesia kalah semua. Karena kita kehilangan media strategis yang dijelaskan oleh Bu Kony tadi. Oke, itu yang rugi. Siapa yang untung? Ya yang untung yang nantilah kita jelaskan di episode berikut. Siapa sih yang pengguna-pengguna semua satelit ini? Seluruh perusahaan ABCD kan semua menggunakan itu. Kita harusnya selain kita mampu mengelola pertahanan kita dengan satelit sendiri, sekaligus juga yang disampaikan oleh Ibu Kony tadi, kita sekaligus juga mampu menyediakan sarana itu ke seluruh KL, kementerian dan lembaga kita, termasuk juga yang komersil. Bayangkan betapa strategisnya kita pengendali langsung dari alat yang nilainya hanya kurang dari 10% dari kereta cepatnya Bu Kony itu yang Jakarta-Bandung. Itu nggak jelas itu. Bayangkan, kok kita bisa mempersoalkan urusan yang Menko Polhukam, urusan korupsi yang mana? Baik, kalau menurut Anda, Pak Effendi, ini kalau dari tadi cerita Bu Kony kan tahun lalu ada upaya untuk menyelamatkan proyek ini sebenarnya. Tapi kemudian kalau menurut Anda kenapa Pak Menko baru belakangan ini menyampaikan soal satelit ini dan spesifik tuduhannya adalah korupsi? Apa kira-kira landasannya? Ya kalau yang persis tahu sih tanya ke dia langsung ya. Saya nggak juru bicara dia. Tebakan Anda? Saya nggak mau nebak, saya cuma nanya itu orang ngomong apa sih kok Menko Polhukam begitu sih. Mau dia merilis aja, biar aja proses itu. Nggak usah gaduh beginilah. Kegaduhan itu ya membuka lebih tabir lagi. Itu diskresinya presiden loh itu. Per Juni 2016 itu dicairkan, itu diskresi presiden. Perintah presiden selamatkan itu. Karena kita kehilangan itu satelit dari orbitnya. Maka pada saat dilaporkan itu memang tidak ada dianggarkan. Ya sekali lagi tidak ada dianggarkan. Tapi perintah diskresi presiden itu sudah kekuatan hukum, dasar hukum itu. Baik. Bu Kony? Nah disitulah kemudian turun 1,3 triliun. Tetapi kita bertanya kenapa kemudian dikembalikan atau ditarik lagi ke lapangan Banteng. Di sini sebenarnya misterinya itu harus dibuka. Seorang Menko Polhukam ini yang harus diceritain. Bukan menjadi juru bicara Kejaksaan Agung dia. Oke, Bu Kony saya mau Anda memberi tanggapan. Oh iya, kembali saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Effendi tadi, karena ini tuh dulu dijadikan memang dilakukan dalam rangka proses penyelamatan ya. Jadi ketika 2015 satelit Garuda 1 itu melenceng, ya kan, kemudian Artemis Avanti itu masuk gitu kan. Nah tapi kembali lagi tadi, saya tuh cuma mau ingatkan, kenapa kita tidak malah membuat mitigasi? Saya mau cerita aja ya. Sebenarnya proses ini kan terjadi 2020 akhir sampai 2021 kemarin, mitigasinya ya. Tapi dia terbentur oleh COVID. Yang kedua, gangguan internal. Saya harus sebutkan gangguan internal dari beberapa lembaga pemerintah. Oke? Nah, gangguan internal dari beberapa lembaga pemerintah itu menurut saya bisa dilakukan dengan menjadikan proyek ini adalah proyek infrastruktur strategi nasional. Karena kalau statusnya belum ada uang dilakukan, apa bedanya sama ibu kota negara? Uangnya belum ada, kok dilakukan? Oke? Nah, peluncuran satelit ini ditunda, gagal atau batal. Oke? Mitigasinya apa? Sejak awal maka pengawasan itu ada di vendor. Itu dilakukan dengan teknis yang dengan sangat ketat ya. Kemudian permohonan pemanjangan sudah dilakukan. Oke. Nah, ada juga masalah lain, Mbak. Tenaga inti mengundurkan diri dari proyek ini. Itu pun kita sudah siapkan mitigasi resiko. Bagaimana teknis itu sudah diganti dan 8, sekali lagi ya, 8 dan BRIN itu dilibatkan. Ya, dari transfer knowledge dan lain-lain. Jadi yang mau saya cerita, per 2021 kemarin, ini tuh masih dalam penyelamatan. Tetapi kemudian tidak dilakukan, malah saya terkejut-kejut tiba-tiba Maria Mizar pun beberapa hari lalu ya, kemarin sudah dianggap akan dipanggil. Come on lah, beliau tuh Menteri Pertahanan yang menurut saya sangat lurus ya. Kemudian tadi yang saya sebut
4 pejabat tinggi negara, tidak mungkin uang tadi diskresi presiden juga nggak mungkin keluar 2016. Kalau tidak waktu itu disepakati. Apa yang sekarang merubah kesepakatan itu yang kita mesti cari dan jangan jumping to conclusion. Saya sepakat dengan Pak Effendi Simbolon gitu. Karena kita tuh begini, saya sebutkan market ya. Kalau dibandingkan sama IKN, mohon maaf dengan segala hormat. Kalau kita teruskan ini, saya bisa hitung pasti berapa uang kita dapat dari yang kita punya satelit ini, baik bagi Indonesia semua kementerian lembaga dan bagi semua ASEAN yang bisa kita jual. Nah, kenapa IKN dianggap prioritas, ini tidak? Nah, itu yang dibuat sampai sekarang saya nggak ngerti. Karena itu dari aspek pertahanan is very, very, very urgent. Oke, Pak Fikar, ini kalau dari Pak Effendi dan juga dari Bu Kony sudah menjabarkan landasan-landasan mengapa kedua narasumber ini menyatakan bahwa jangan-jangan ada yang salah dengan tuduhan Pak Menko Polhukam, bahwa sebetulnya harus dibuka terlebih dahulu kasusnya, baru kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Kalau dari sisi Anda, kira-kira setelah Kejagung menyatakan akan mengusut proyek satelit Kementerian Pertahanan ini dan sudah mendapatkan backup dari Menko Polhukam, langkah-langkah seperti apa yang seharusnya dilakukan supaya clear permasalahan ini? Ya, kalau menurut saya dikembalikan pada rencana kegiatannya. Gitu. Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab dalam proyek ini? Gitu. Kejaksaan Agung atau penegak hukum itu kan baru relevan ketika dia melihat ada uang negara yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, atau keluar uang negara tapi tidak ada bukti proyeknya atau apa gitu. Itu atau salah menggunakan gitu. Yaitu penegak hukum baru bisa masuk gitu. Tetapi sepanjang itu ada persoalan teknis umpamanya soal kelainan barang dan sebagainya gitu ya, saya kira itu masih pada ranah teknisnya gitu. Tetapi di segi anggarannya umpamanya masih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, karena kan penegak hukum dari sana berangkatnya. Ada anggaran yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Itu kan penegak hukum gitu. Baik. Nah, Satu ya, Mbak Kony, Mbak Sofi. Mbak Sofi, saya mau sampaikan. Terus kita ini kan sepertinya kalau 11 orang, 6 orang, 1000 orang nanti jadi tersangka. Emangnya terus kita bisa terhenti membayar kewajiban arbitrase itu? Tidak. Yang kedua, yang lebih penting lagi, emangnya kita kemudian punya satelit sendiri, satelit pertahanan sendiri. Kenapa kita kemudian gaduh nggak keruan bodoh begini sih? Bodoh kita ini. Oke. Maaf dengan segala maaf saya, bodoh kita nih. Baik. Apa yang diurusin tuh nggak penting, nggak ada yang penting itu. Saya Kita harus pastikan ambil kembali orbit kita. Saya pastikan tim Kompas TV pasti akan semaksimal mungkin menjangkau atau menghubungi Pak Menko Polhukam. Nanti kalau misalkan ada, saya pasti kabari Bung Effendi Simbolon dan juga Bu Kony ya. Menko Polhukam, jelaskan dari mulai story-nya kehilangan orbit itu. Baik. Jangan langsung kemudian di jumping conclusion begitu. Saya underline tentang misi penyelamatan. Itu adalah kata penting di 2015, Mbak. Baik. Misi penyelamatan. Baik. Terima kasih Pak Effendi, terima kasih Bu Kony dan juga Pak Abdul Fikar Hajar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita nantikan perguliran dari isu ini. Selamat malam, sehat terus.